Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, kita memasuki video yang ke-6 dari judul keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Hari ini kita akan mencermati judul kecilnya, yaitu ada Tuhan Yesus di tulisan Musa. Saudara, mari kita saksikan lebih dulu firman Tuhan yang hari ini menjadi perhatian kita. Ada pada Ulangan pasal 18. Ulangan pasal 18, saya mau bacakan mulai ayat 17 hingga yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Saudara, Tuhan berbicara kepada Musa, dan hari itu Musa menyampaikan pesan Tuhan yang dia terima kepada bangsa Israel, bahwa usulan daripada bangsa Israel itu baik. Kenapa? Karena bangsa Israel pernah ngomong sama Musa, Musa, kami takut berjumpa dengan Tuhan karena dengan suaranya yang menggelegar, kemudian dengan api yang menyala-nyala, seperti pengalaman mereka ada di bawah kaki Gunung Horeb, di mana Musa ada di tengah-tengah, Tuhan ada di atas. Itu membuat bangsa Israel itu demikian ketakutan, dan bangsa Israel mengusulkan kepada Musa, Musa, kalau bisa, ndak usah Tuhan ngomong langsung. Oleh karena itu, usulan ini diterima oleh Tuhan, dan Tuhan berbicara pada ayat ke-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini. Tuhan akan bangkitkan dari saudara-saudara orang Israel itu sendiri, yang seperti dengan Musa. Seperti apanya? Seperti kuasanya, mukjizatnya, dan lain sebagainya. Itu menyerupai Musa, tugasnya dan lain sebagainya. Saudara, kita mesti menyadari bahwa semua nabi yang ada di dalam kitab suci kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, semua nabi itu berasal dari keturunan Yakub yang namanya diganti oleh Tuhan menjadi Israel. Penipu diganti sebagai pemenang. Akibat Yakub bergumul dengan Allah dan manusia,
dia ngotot tidak mau melepaskan, dan dia minta, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum kau memberkati aku. Dan kemudian Allah dan manusia tadi memberkati Yakub. Inilah mengakibatkan seluruh keturunan Yakub yang jumlahnya anak laki-laki 12 orang, dikenal Israel sebagai 12 suku, itu dipakai Tuhan secara luar biasa untuk sebuah karya keselamatan. Dan keturunan daripada Yakub yang semuanya itu selalu menjadi nabi tercatat di dalam Alkitab. Oleh karena itu, berkat buat orang Kristen itu penting. Sama halnya Yakub, walaupun dia dipukul sendi pahanya hingga dia terpelecok, dia jalannya pincang, Yakub tetap ngotot, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Berarti berkat itu penting. Saudara, oleh karena itu, biasakan Anda meninggalkan ibadah, meninggalkan ruang gereja setelah hamba Tuhan, pendeta, memberkati saudara di akhir ibadah. Jangan buru-buru, kepengen pulang dulu supaya nanti tidak macet, keluarnya tidak berjubel, tidak antri, dan lain sebagainya. Saudara akan rugi jika saudara tidak menerima berkat dari Tuhan. Saudara, kembali kepada bacaan ini tadi. Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari saudara mereka, dari orang-orang Israel itu sendiri. Semua orang sedang berpikir, nabi siapa ini yang dibangkitkan? Nabi yang mana yang dibangkitkan? Sedang kita tahu, nabi yang adalah manusia, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi tandingan Musa. Tidak ada seorang nabi pun yang manusia yang bisa disejajarkan kuasanya, kebesarannya dengan Musa. Saudara, akhirnya kita mencari tahu lebih dulu, Tetap tadi judul bacaannya, judul temanya tadi, ada Tuhan Yesus di tulisan Musa. Oleh karena Musa menjadi nabi yang begitu besar, tidak heran jika bangsa Israel begitu mengagungkan Musa, begitu mengagumi Musa. Bahkan mereka seringkali berbangga hati. Mereka berkata, kami muridnya Musa. Kenapa? Karena mereka pun mendengar ceritanya bahwa Musa adalah nabi yang luar biasa, disertai oleh Tuhan dengan mukjizat yang dahsyat. Oleh karena itu, wajar jika Musa menjadi kekaguman mereka dan menjadi teladan bagi mereka. Saudara, kita lihat lebih dulu bacaan tadi, Ulangan 18 ayat 17 dan 19. Kira-kira ada ndak perihal yang sama kemudian ditulis di bacaan yang lain? Saudara, kita akan pergi ke Kisah Rasul pasal yang ketiga. Dari apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul ini tadi, pasal yang ketiga, ternyata ada perihal yang sama, yaitu ayat 22 dan 23 yang demikian bunyi firman-Nya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Saudara, betapa kuasanya nabi yang akan dibangkitkan setelah Musa.
Sampai-sampai firman Tuhan yang ditaruh di dalam mulut Nabi itu, yang kemudian disampaikan kepada bangsa-bangsa, jika bangsa-bangsa Israel dan yang lain kemudian tidak melakukannya, maka mereka akan dibasmi dari umat Israel. Saudara, siapa kira-kira ini tadi? Jika kita melanjutkan sampai bacaan ayat 25, maka akan tersingkap bahwa yang dimaksud oleh Tuhan adalah Yesus Kristus Tuhan. Ayat 24, dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Saudara, firman Tuhan ini tidak bicara oleh keturunan-keturunanmu. Dalam arti kata orang yang banyak, bukan. Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Berarti menunjuk kepada keturunan Abraham yang satu orang ini. Dan lewat satu orang ini, keturunan Abraham, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Yaitu Yesus Kristus Tuhan di dalam karya keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa sejak Adam jatuh di dalam dosa. Saudara, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus inilah yang akan dibangkitkan sama seperti Musa. Saudara, kita saksikan lagi Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-46. Apakah benar itu menunjuk kepada Yesus yang adalah Tuhan? Saudara, Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-46 keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri dan dia berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Sebab Musa juga sudah menulis tentang aku. Di mana? Di Ulangan 18 ayat 17 sampai dengan 19. Saudara, clear sudah bahwa ternyata Musa juga menulis tentang Yesus. Kenapa? Karena dikatakan lewat Alkitab, semua nabi yang adalah keturunan Yakub, keturunan Israel, tidak ada nabi di Alkitab kita dari keturunan luar Yakub. Itu ternyata bernubuat tentang Yesus sang juru selamat. Saudara, kenapa sekarang kita lihat Musa dan Tuhan Yesus samanya di mana? Karena Alkitab tadi berkata, aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti kamu. Saudara, kita tahu tugasnya Musa sebagai nabi adalah penyambung lidah Tuhan untuk disampaikan kepada umat Israel. Dia menyampaikan karena apa? Tuhan berfirman, Tuhan menuntun Musa menulis hukum Taurat. Sebab saat Musa belum menulis hukum Taurat, generasi atasnya Musa mulai Adam hingga Nuh hingga Abraham hidup tanpa hukum. Karena apa? Karena hukum Allah belum ditulis oleh Musa. Tuhan belum membuat hukum untuk manusia. Nah, saudara, Musa sebagai nabi, yaitu sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kepada umat Israel. Dia datang dengan tugasnya, dia bawa hukum Taurat daripada Tuhan.
Yesus yang adalah Tuhan, dia juga datang menyampaikan hukumnya Bapaknya, karena dia selalu berkata, apa yang aku katakan bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang ngutus aku. Oleh karena itu, dia juga datang sebagai penyampai firman Bapaknya dengan hukum kasih karunia. Saudara, ketika masih kecil, sama-sama menghadapi bahaya. Musa diancam akan dibunuh oleh Firaun. Sehingga pada waktu itu juga terjadi pembunuhan terhadap bayi-bayi laki-laki. Jumlahnya begitu banyak. Bayi laki-laki orang Israel lahir langsung dibunuh. Tapi Tuhan dengan mukjizat dan kuasanya menyelamatkan Musa. Yesus yang adalah Tuhan juga demikian. Ketika dia masih kecil, masih bayi, juga terancam. Dia akan dibunuh oleh Herodes. Tetapi Tuhan dengan kuasanya melindungi bayi Yesus dan menyelamatkan dia. Saudara, ketika melayani Tuhan, Musa disertai mukjizat. Yesus Tuhan juga disertai dengan mukjizat. Saudara, bedanya waktunya yang berbeda, skalanya juga berbeda. Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir, diperintahkan oleh Tuhan bawa ke negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Yesus Tuhan juga memimpin untuk membawa manusia yang berdosa, hidup di dalam dosa, pindah ke dalam hidup. Skalanya berbeda. Musa dari Mesir menuju ke Kanaan. Yesus Tuhan skalanya adalah dunia, karena dia datang untuk menyelamatkan dunia dari orang yang berdosa yang seharusnya mendapatkan kebinasaan, dipindahkan oleh Tuhan ke dalam yang hidup yang kekal. Saudara, sampai di sini dulu video saya. Nantikan video yang selanjutnya kita akan kupas lebih dalam lagi antara Tuhan Yesus dan Musa, antara hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.